Saya yakin para pemilih Prabowo dulu, mereka tidak berharap kubu Prabowo bisa seperti sekarang ini. Dan yang paling sulit dicerna adalah mereka bertanya, apakah salah mengakomodir kawan-kawan seperjuangan untuk membangun Indonesia? Silakan akomodir kalau pakai uang sendiri. Kalau akomodir pakai uang rakyat, itu namanya pemborosan. Perlu diketahui, banyak yang sudah terbuka matanya. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siword. Ganjar memberikan lumayan banyak kritikan sejak memutuskan menjadi oposisi. Maksud dari Ganjar adalah dia tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Dia akan berada di luar. Itu deklarasi dia ketika membubarkan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ganjar pernah mengkritik soal ucapan Prabowo yang mengatakan, bagi yang tidak mau diajak kerjasama, jangan mengganggu dia. Cukup jadi penonton saja. Ganjar bilang, justru kadang yang jadi pengganggu adalah pihak-pihak yang ada di dalam pemerintahan. Justru yang berada di luar pemerintahan bisa memberikan masukan yang baik. Selanjutnya Ganjar juga komentar mengenai wacana yang sedang panas-panasnya, yaitu jumlah menteri yang katanya mau ditambah menjadi 40 menteri. Dia mengatakan wacana menambah jumlah kementerian hanya akan menimbulkan respon miring politik transaksional pada pemerintahan mendatang. Ganjar paham politik akomodatif pasti akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru, tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana. Apalagi sudah ada undang-undangnya. Terkait undang-undang, kalau memang Prabowo sudah niat 1000%, semua bisa diatur kok. Aturan itu bisa diubah oleh DPR. Dan kalau tidak bisa, Prabowo bisa menerbitkan Perpu. Itu gampang diatur lah pokoknya. Gibran yang belum cukup umur aja bisa diatur supaya dia bisa ikut pilpres. Apa yang tidak mungkin, semuanya bisa mungkin terjadi, asalkan ada niat dan kulit muka yang tebal. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko, lalu merespon ucapan Ganjar. Dasko bertanya kepada Ganjar, apakah ada yang salah jika memang isu itu benar dan semata-mata untuk membangun bangsa? Dia tanya, apakah misalnya mereka mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan, apakah itu salah? Dasko mengatakan persoalan itu merupakan hak dari kubu pemenang pemilu. Menurut saya ini respon yang sangat sombong. Memang itu hak dari pemenang pilpres. Tapi apakah boleh mereka seenaknya melakukan apapun atas nama pemenang pilpres? Seolah mereka mau bilang mereka menang pilpres. Jadi terserah mereka mau menambah jumlah kementerian atau enggak. Yang kalah jangan iri, jangan ganggu, jangan banyak tingkah. Diam aja dan duduk manis sambil menonton apa yang mereka lakukan. Bagi yang memilih Prabowo dengan bangga, coba renungkan kata-kata orang ini. Coba pikirkan lagi, apakah bijak dia berkata seperti itu? Seolah mereka sudah menguasai negara ini dan tidak boleh ada yang protes. Saya yakin para pemilih Prabowo dulu, mereka tidak berharap kubu Prabowo bisa seperti sekarang ini. Dan yang paling sulit dicerna adalah mereka bertanya, apakah salah mengakomodir kawan-kawan seperjuangan untuk membangun Indonesia? Silakan akomodir kalau pakai uang sendiri. Kalau akomodir pakai uang rakyat, itu namanya pemborosan. Perlu diketahui, banyak yang sudah terbuka matanya. Penambahan jumlah kementerian bukan untuk menyelesaikan persoalan bangsa, tapi lebih cenderung untuk menyelesaikan masalah dari koalisi kelebihan beban. Bebannya terlalu berat, sehingga jumlah menteri yang sekarang kemungkinan tidak sanggup memikul. Tidak masalah kalau mau mengakomodir koalisi, tapi masalahnya uang yang dipakai bukan uang mereka, itu uang rakyat. Kalau ditanya kepada rakyat, pasti 100% bakal menolak. Bahkan saya yakin yang mati-matian memilih Prabowo pun bakal menolak. Tapi apa daya, tidak ada yang bisa dilakukan. Seperti kata Prabowo dulu, jangan ganggu. Kalau tidak mau kerjasama, silakan nonton aja. Memangnya kayak nonton film di bioskop.
Tambahan satu kementerian aja biayanya berapa? Menteri, wakil menteri kalau ada, staf dan ASN kementerian, operasional kantor atau gedung dan lain-lain, itu anggaran per tahun berapa triliun? Sudah pasti hitungan triliun. Itu baru satu kementerian. Kalau ditambah 4 lagi kementerian, berapa puluh triliun yang akan dianggarkan dari APBN? Lalu apakah kalian bakal percaya itu semua demi membangun Indonesia dan karena demi menyelesaikan persoalan bangsa yang lebih besar? Coba tanya ke rakyat apakah mereka percaya? Koalisi gemuk memang tidak mengenal kata penghematan dan efisiensi anggaran. Kalau hemat sana-sini biasanya bakal ribut. Masing-masing mendadak merasa paling berjasa dan berkeringat, jadi harus dihargai lebih dan lebih lagi. Postur APBN Indonesia bukan termasuk yang sangat kuat kayak negara maju. APBN tidak akan tahan kalau dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu. Apalagi, saya Sabtu kemarin mendengar podcast dari salah satu media yang menyebut kubu Prabowo lagi pusing soal anggaran program makan siang gratis. Mereka kebingungan utak-atik berbagai celah untuk menjalankan program ini. Ini bisa diartikan anggaran untuk program makan siang gratis sangat tipis sehingga harus mengorbankan pos anggaran lain. Di tengah anggaran negara yang terbatas, Prabowo mau memaksakan makan siang gratis dan juga impor jutaan ekor sapi untuk susu gratis. Uangnya dari mana? Jadi kita mau tanya, untuk apa lagi menambah jumlah menteri? Kalau jawabannya adalah mengakomodir teman-teman yang sama-sama berjuang, ini sangat tidak etis, tidak bijaksana. Alasannya adalah membangun Indonesia. Apa itu benar? Atau itu cuma politik transaksional atau politik balas budi? Saya cuma khawatir pemborosan ini akan membuat kalangan masyarakat yang lain terjepit. Demi mengakomodir makan gratis buat siswa di sekolah, kalangan lain dikorbankan. Apalagi kalau misalnya nanti beneran, misalnya subsidi BBM dan listrik dikurangi, anggaran bansos dikurangi, anggaran kementerian lain dikurangi, itu namanya membuat masalah dengan menambah masalah baru. Mungkin sebagian dari kalian berpikir program makan siang gratis ini tidak dikaji dengan baik. Pokoknya menang pilpres dulu, nanti baru dipikirin gimana caranya menjalankannya. Masyarakat suka yang gratis-gratis, sehingga gampang menarik hati mereka. Begitu kepala pusing karena memikirkan anggaran, barulah ugal-ugalan tabrak sana-sini. Bagi yang sudah memilih Prabowo, harus percaya dengan Prabowo, harus positive thinking. Penambahan jumlah menteri adalah demi menyelesaikan masalah bangsa dengan cepat. Makan siang gratis untuk anak sekolah demi memperbaiki gizi buruk dan supaya mereka tidak kelaparan. Tidak boleh berpikir negatif, tidak boleh mengganggu, karena mereka mau bekerja, mau mengamankan kekayaan alam Indonesia, mau menghilangkan kelaparan. Kalau masih ngeyel juga, ingat, itu hak pemenang pilpres. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.